Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam video pemuritan hari ini. Kita masih terus berbicara tentang mengapa aku Kristen, dan kali ini kita menyoroti sesuatu yang menurut saya pribadi, saya sangat percaya ini salah satu bukti yang sangat kuat, yang sangat tidak mungkin dibantah lagi, tentang kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, yang yang kita lihat lebih lanjut mengapa ini menjadi sangat meyakinkan. Jadi tentang kain kafan Yesus. Judulnya adalah Kain Kafan Yesus Masih Ada. Kita baca dulu setelah pada minggu kebangkitan, di hari kebangkitan itu, Yohanes pasal 20 ayat 5 sampai 7. Jadi ini Petrus, Maria Magdalena berlari-lari dari kubur karena dia melihat Yesus yang bangkit. Dia memberitahu Petrus dan Yohanes tentang kebangkitan. Lalu Petrus dan Yohanes berlari-lari ke kubur. Ayat 5. Ia, yaitu Yohanes, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Ini berita yang sangat-sangat menghebohkan itu. Para wanita datang ke kubur dan yang dibayangkan mereka adalah mereka akan melihat mayat, tetapi ternyata mayat itu tidak ada, dikira dicuri, tapi kemudian dengan penampakan Yesus yang bangkit, maka ceritanya ini berubah total. Di situ Yohanes dan Petrus masuk ke kubur. Dia melihat kira-kira seperti ini. Tentu tidak tepat begitu, tapi ada kain kafan di situ. Apakah pernahkah kita terpikir mungkin tidak? Lalu salah satu muridnya itu mengambil dan menyimpan kain kafan itu. Tentu saja itu sangat mungkin gitu kan. Ini bayangkan, ini peninggalan dari guruku yang mengaku dia adalah Mesias, mengaku dia adalah Allah sendiri yang menjelma manusia, ternyata mati sebegitu hinanya, sebegitu hancurnya, lalu sekarang tidak ada lagi, tidak tahu orangnya kemana, yang ada cuma yang ditinggal cuma kain kafan. Tentu sangat masuk akal kita merasa mungkin diambil sama mereka. Setelah itu apa yang terjadi sama kain kafan itu? Setelah itu masih ada ceritanya, mungkin ya lalu entah siapa yang menyimpan, salah satu dari 12 murid mungkin, atau Maria ibu Yesus mungkin ya. Lalu mungkin diturunkan ke anak cucunya dan generasi-generasi berikutnya. Lalu sudah tidak tahu kemana. Pertama kali dimunculkan ke publik itu tahun 348, ditunjukkan ke masyarakat umum di Yerusalem. Bukan itu ya, maksudnya kita tidak tahu apakah itu kain itu atau tidak. Cuma tahu-tahu ada kain di tahun 348 Masehi. Ada uskup atau pemimpin gereja di situ menunjukkan kain, dan dia bilang ini adalah kain kafan yang membungkus mayat Yesus. Lah, seperti ini. Lah, saudara, kalau misalnya ya maksudnya begini, apa kira-kira yang ada di benak orang-orang yang melihatnya waktu itu? Kalau saudara ada di situ, kalau kita ada di situ, kita berpikir apa gitu? Tentu saja pertanyaannya, itu hoax apa beneran gitu ya? Mungkin yang pertama muncul itu seperti itu. Ada juga mungkin yang
langsung percaya dan langsung ingin melihat lebih dekat, atau entah reaksi orang berbeda-beda. Tapi saya kira umum bahwa orang akan memandang curiga dulu. Nah, sebagian orang akan curiga, termasuk saya, itu ngawur gitu. Nah, kalau kainnya ditunjukkan seperti ini ya jelas gitu ya, ini palsu, ini akan jadi bahan tertawaan. Kalau seperti ini jelas-jelas ini gambar gitu loh. Gambar pakai spidol yang thread yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tapi gambar seperti apakah yang ditunjukkan sama uskup itu, begitu gambarnya. Jadi kok gambar kainnya itu seperti itu. Ini kita belum tahu sampai sekarang kain ini masih jadi perdebatan. Bener gak ini kain yang membungkus mayat Yesus? Jadi saudara bisa samar-samar lihat ya, ini ada gambar seperti tercetak gitu, gambar orang. Dan lalu ini sisi ininya keterbalikannya. Nah, karena rupanya waktu itu kain kafan itu ditidurkan, lalu mayat di zaman dulu mungkin begitu caranya, mayat itu ditaruh di atasnya, lalu selebihnya sisa kain itu dilipatkan ke atas mayat. Jadi sisi satunya kain di bawah mayat, lalu ditekukkan ke atasnya untuk menutupi. Jadi inilah yang ditunjukkan ke masyarakat di Yerusalem. Ini kain yang membungkus mayat Yesus. Rupanya darah-darahnya itu tercetak di situ sehingga terjadi seperti itu, gitu. Menurut cerita yang beredar saat itu, yaitu yang galang-galai bisa tercetak seperti itu apa? Yaitu ya darahnya, apalagi gitu, karena waktu itu badannya hancur. Nah, ini saya tidurkan, itu ditidurkan ya seperti itu. Ini kan kepalanya di tengah sini, makin ke sana makin kakinya, lalu yang sebelah sini karena ditekukkan begini maka ya itu terbalik begitu. Tapi yang di sini itu adalah cetakan dari punggungnya atau bagian belakang badannya, sedangkan yang di sini adalah bagian depan, termasuk wajahnya. Kalau dipecah, dipotong ya, dipotong jadi dua kainnya. Yang saya dipotong lalu saya perbesar, berarti ini yang bagian depan, lalu bagian belakang seperti itu. Kemudian ceritanya berlanjut, itu pergi ke sini dan ke sana, kadang dipindahkan karena ada perang dan sebagainya, sampai akhirnya tahun 1353 muncul lagi kain ini, dipamerkan di Perancis oleh seorang bangsawan, keluarga bangsawan. Tetapi dia salah gunakan itu, dia pakai untuk mencari uang. Untuk mencari uang untuk dirinya sendiri, maka oleh pemimpin gereja waktu itu disuruh tutup itu pameran itu, karena menyalahgunakan peninggalan rohani. Kemudian lanjut, saya tidak perlu detail tahun-tahunnya, jadi itu tahun 1353, abad ke-14 itu namanya. Dia muncul lagi setelah tahun 348 itu tadi ya, jadi sudah 1000-an tahun. Kemudian muncul, lalu di Perancis lalu terjadi terbakar, ada kebakaran di kapel, maka kain ini ikut terbakar. Inilah sebabnya, makanya ada ini bolong ini sebenarnya saudara, ini bolong karena di lipatan-lipatannya itu kejatuhan lelehan peti perak dia. Jadi kain ini dilipat, disimpan di peti perak, lalu terbakar, peraknya itu meleleh, lelehannya itu jatuh ke sini. Jadi di lipat-lipatannya itu ada hangus-hangus seperti itu. Jadi ini bukan ya, saudara lihat yang pinggir-pinggir ini, itu bukan bagian dari capnya badan manusia yang tertera di kain kafan. Itu adalah bekas kebakaran. Terbakar, lalu ada bolong, lalu ditisik oleh suster-suster Katolik waktu itu yang ditugasi untuk menjaga ini. Lalu dengan berbagai perjalanan yang lain dipindah ke sini ke situ karena perang dunia kedua waktu itu, sejak tahun 1948 sampai sekarang dia ada di Turin di Italia. Kalau saudara pingin lihat ya kita perlu ke Turin dan kita akan lihat. Mungkin saya tidak tahu apakah itu ditarik karcis atau tidak, tapi begitulah ceritanya. Dan
penelitian, karena orang selalu bertanya ya, ini palsu apa enggak sih, palsu apa enggak. Maka ini perlu, maka ini memancing keingintahuan orang untuk coba sih tak telitinya. Lalu yang pertama kali mengadakan penelitian itu orang yang namanya Secondopia, orang Italia. Dia itu fotografer. Dia memotret seluruh kain itu. Ini tahun 1898, jadi sedikit sebelum 1900. Dia memotret, lalu sama dia dibawa ke kamar gelapnya. Saudara tahu dulu kita zaman saya masih remaja gitu, itu masih seperti ini foto ya, cuma baru-baru saja lalu diganti HP. Dan tidak butuh film-film seperti ini. Tapi film ini, saudara yang angkatan saya dan ke lebih senior lagi pasti tahu, film ini diambil dengan kamera, ada film digulung di dalamnya. Lalu setelah misalnya ini ada objek ini yang difoto. Coba lihat yang atas dulu. Objek ini orang ini yang difoto, maka setelah masuk ke dalam kamar gelap dan diproses, keluarnya adalah seperti ini, yang atas ini. Jadi ini namanya negatif foto. Kalau ini nanti dicuci, jadi ini yang ada tertera di film ini, di pita film ini namanya, ini fotonya dalam keadaan negatif. Kalau ini dicuci atau ada yang istilahnya di afdrik itu, maka akan muncul aslinya seperti ini, balik lagi ke aslinya seperti ini. Tapi di filmnya sendiri, begitu gambar ini tertangkap oleh film, lalu diproses di kamar gelap, yang terjadi adalah gambar seperti ini. Nah, itu yang dilakukan Secondopia. Kita balik ke atas. Secondopia, dia memotret ini hasil potretan di filmnya itu. Ini alat foto kamera yang sangat-sangat kuno di tahun itu, sebelum 1900. Setelah dia cuci, maka dia kaget sekali karena yang keluar adalah gambar ini. Dia kaget sekali melihat dengan jelas wajah dan tubuh manusia, begitu jelasnya. Dia sampai katanya hampir itu menjatuhkan pokoknya wadah alat-alat pemrosesan itu, piring itu, fotografinya itu. Dia sangat-sangat kaget, dan sejak itu penelitian tentang ini terus berlangsung. Apa ini asli atau tidak asli? Apakah ini memang kain yang membungkus mayat Yesus atau tidak? Ataukah ini hasil saja, hasil seni, cat, lukisan, atau hasil kerajinan yang lain yang begitu sangat ciamiknya gitu saat itu, tahun berapa? Ya, pertama kali muncul kan 1300 itu tadi yang dipakai untuk mencari uang. Di situ sudah mulai ada suara, oh itu palsu, tidak mungkin, bangsawan kecil, waktu itu dia bangsawan kecil, bangsawan rendahan, punya barang semahal itu, seasli itu gitu loh, tidak mungkin begitu. Jadi itulah yang beredar sampai sekarang, itu palsu, itu hasil seni, itu cat, karena bukan benar-benar mayat Yesus, darah dari mayat Yesus. Jadi, begini saudara, yang saya mau katakan lagi tentang yang Secondopia kaget, ternyata kalau ini hasil negatifnya seperti ini, hasil negatifnya ternyata berupa positif gitu, gambar seperti gambar asli. Maka dia berkesimpulan ini itu berarti sebenarnya adalah seperti negatif sebuah foto, sehingga waktu dibawa ke kamar gelap, dibalik prosesnya itu yang jadi dia malah keluar gambar asli seperti ini ya, seperti ini. Ini kan orang aslinya. Lalu setelah dibawa di foto di kamar gelap, dia keluar negatifnya gini. Jadi yang hitam menjadi putih, yang gelap menjadi terang, yang terang menjadi gelap gitu. Kebalikan dengan ini, saudara, ini di foto di bawahnya. Ini dalam keadaan negatif. Waktu diambil gambar film ini menangkap gambar ini, lalu diproses di kamar gelap,
di kamar gelap, maka yang muncul di film ini jadinya malah dia gambar aslinya, begitu loh. Jadi prosesnya akan kebalik. Ini seperti inilah yang terjadi di si kain kafan Turin itu. Jadi ternyata yang dibawa ke kamar gelap hasil pemotretan oleh Secondopia itu di kamar gelap apa yang tertera di filmnya malah jadi seperti ini. Jadi aslinya gitu kelihatan. Kalau hasil film ininya itu dicuci, ini kan tertera di filmnya. Kalau itu dicuci maka hasil cucian film itu akan balik seperti ini gitu saudara. Jadi ini adalah hasil negatifnya seperti ini. Artinya apa? Berarti ini tuh sebenarnya merupakan sebuah negatif film. Itulah kesimpulannya, dia bilang ini adalah suatu negatif seperti hasil pemrosesan negatif film. Hasil pokoknya itu adalah berfungsi sebagai negatif film sehingga waktu dicuci di paru kamar gelap yang keluar adalah aslinya. Nah, sampai sekarang tahun 19 berapa itu? 1969. Jadi belum terlalu lama, 1969 secara resmi dibentuk Badan Penelitian. Terus-menerus meneliti kain kafan Turin, ini disebut kain kafan Turin akhirnya karena sampai sekarang tempatnya di Turin, Italia, Turino. Ada yang bilang Turino atau ada yang bilang Turin. Dari tahun 1969 sampai sekarang, jadi 51 tahun sudah diteliti. Tapi secara tidak resminya sudah jauh sebelum itu. Sudah hampir 70 tahun sebelum itu, sudah 70 tahunan sebelum itu, yaitu pas Secondopia itu tadi, sedikit sebelum 1900. Itu tidak resminya orang sudah mulai meneliti, dan orang sekarang meneliti makin penasaran, maka semakin zaman maju, alat-alat semakin canggih, alat-alat yang semakin canggih itu dipakai lagi untuk menguji. Terus menerus makin canggih seberapa dipakai lagi, dan hasilnya itu tidak berubah. Hasil penelitian itu tetap sama, yaitu begini saudara. Hasil penelitian kain kafan Turin ini dengan alat yang paling zaman kuno sampai zaman ini. Sampai ada alat, nanti kita bicarakan, alat yang dipakai oleh para astronot atau di badan astronomi Amerika yang namanya NASA itu, NASA. Itu ada alat dipinjam dari NASA untuk menguji ini, saudara. Ini bayangkan betapa hebohnya, betapa sangat memancing penasaran ingin tahu. Jadi hasil penelitian kain kafan Turin adalah tidak ditemukan cat atau bahan lukis atau bahan kerajinan apapun dengan berbagai alat tes dari dulu sampai yang tercanggih sampai yang sekarang. Dan hasil berikutnya yang tertera di situ bukan cat, tetapi adalah benar-benar darah manusia tipe AB. Katanya darah itu memang banyak orang Timur Tengah punya jenis darah itu, tipe AB. Tapi tipe AB ini memang jarang dan cuma banyak di Timur Tengah. Katanya memang tipe AB kalau tidak salah tipe darah tertua atau bagaimana. Dan rupanya manusia tertua itu memang di situ ya, Adam Hawa kan di sekitar sana, saudara. Lalu dari penelitian tentang cara memintal dan bahan, jadi kainnya bukan lukisannya atau gambarnya itu yang diteliti, tapi kainnya itu ternyata penelitian mengatakan kain itu berasal dari sekitar Timur Tengah. Jadi Turki, mana lagi disebut itu ya, saya agak lupa, Turki atau Palestina begitu. Dan dari tahunnya adalah tahun sekitar 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Nah, Yesus lahir kan sekitar 0 Masehi. Jadi 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Ya, berarti zaman itu tepat gitu. Tapi memang sebelum itu ada penelitian yang ternyata dipalsukan. Penelitian itu mengatakan, oh tidak, ini kayaknya hanya berasal dari kayaknya itu berasal dari abad 14 atau tahun 1300. Penelitian itu mengatakan begitu. Tapi sangat banyak yang tidak yakin, minta diulang dengan kejujuran yang lebih diawasi, maka inilah hasilnya. Karena yang
palsu itu yang bilang tahun 1300 itu, ya ternyata kain yang diteliti adalah kain yang ini buat tembelan kira-kira, katanya kira-kira ini yang buat tembelan ini mungkin yang di itu ya, diuji di laboratorium gitu loh. Makanya ya tentu betul itu memang kain dari zaman abad 14 atau tahun 1300 sekian. Nah, jadi dari ini sudah cocok. Kemudian masih lanjut hasil penelitian kain kafan tulin. Semua luka yang tercetak di kain itu sama persis dengan gambaran di Injil. Tidak ada satupun yang tidak cocok. Kalau ada satu aja yang nggak cocok itu pun masih luar biasa mujizat. Dari sekian puluh banyak bukti itu cuma satu misalnya yang nggak cocok. Tapi itu ternyata cocok semua. Antara lain ya, bekas tusukan tajam di kepala. Jadi kepala itu terlihat di situ ada darah dari lubang-lubang tertentu begitu. Dan berarti kalau dicocokkan ini apa sebenarnya ya, kalau lihat Alkitab mencocokkan baru loh ya masuk akal kalau Yesus itu dimahkotai duri, makanya keluar darah itu dari kepala. Karena sebenarnya saudara, pesakitan atau si terhukum di zaman itu, hukuman salib, tidak pernah, sekali lagi tidak pernah ada yang mendapat mahkota duri kecuali memang Yesus. Yesus itu hukumannya sangat unik, lain dari yang lain. Salib memang hampir sama dengan yang lain, tapi segala macam lukanya, penganiayaannya itu jauh sangat unik dan tidak pernah ada yang dibegitukan kecuali Yesus. Antara lain mahkota duri itu cuma Yesus. Jadi tidak umum, zaman itu tidak pernah orang disalib itu dipakai-pakein mahkota duri, tidak ada. Bekas tusukan tajam di kepala menunjukkan wah ini cocok dengan orang yang ditulis di Injil, maksudnya luka-lukanya. Tunggu sebelum melanjutkan. Jadi oke, kalau itu memang darah, kalau itu memang bukan cat, pertanyaannya darahnya siapa gitu kan. Oke, ini manusia, tapi apakah manusia Yesus gitu? Apakah kriminal yang lain yang juga mengalami penyalipan, yang bagaimana terus dibungkus kain kapan terus ke cetak begitu gambarnya, lalu ini loh Yesus punya Yesus begitu mungkin nipu-nipu orang seperti itu. Jadi ini pertanyaan pertama sudah terjawab ya, bahwa ini asli atau palsu, ini cat apa bukan, atau hasil karya seni, ternyata bukan, itu memang darah. Kedua, darahnya siapa, ini orang siapa yang ada pernah dibungkus oleh kain kafan ini. Nah itu, jadi cara menelitinya yaitu coba diteliti semua lukanya itu sampai detail, sampai sing paling dipetani, istilahnya itu paling dipetani sampai terlalu dalam, sampai yang paling sepele gitu ya. Dan itu semua kalau dicocokkan dengan Injil cocok. Poin kedua, cambukan beratus kali, paling sedikit 600 kali di punggung. Jadi nanti saya tunjukkan gambarnya, itu semua kelihatan bulat, ada pokoknya seperti bulat. Lalu dari bulat itu memang sesuai dengan dipelajari lagi, dicocokkan dengan sejarah Romawi saat itu, budaya mereka, cara mereka untuk menganiaya dengan cambuk yang katanya kait 3, atau ada yang bilang seperti bola tapi ada duri-duri dan sebagainya. Itu cocok, dan kalau bekas lukanya seperti itu cocok begitu loh. Cambukan itu kalau dihitung ada 600 bekas luka di situ. Lalu juga aliran darah yang tercetak di situ itu realnya itu gini. Kalau misalnya salib itu begini, kalau darah itu ini pakunya di sini, kalau darah itu, kalau tangan saya begini maka darahnya pasti ke sini kan, dia pasti kan turun ke bawah, jadi dia akan ke sini. Tapi kalau kadang Yesus berubah posisi gini misalnya karena itu capek. Nah kalau begini kan berarti darahnya seperti ini. Jadi ada dua aliran memang di situ, tampak ada yang begini, ada yang begini. Gitu saudara. Jadi dari situ dan semua itu diteliti saudara, sampai aliran darah di mana-mana dicobain,
manusia maksudnya kalau kamu dibaringkan seperti ini aliran darahnya turun kemana dan sebagainya, dicocok-cocokkan sama kain kafan turin itu. Dan luar biasanya itu ini natural, real. Ini mana mungkin kalau ini cat. Yang jelas sudah tidak mungkin cat, tapi masih dipertanyakan ini cat, ini hasil karya seni. Kalau cat itu mana mungkin bisa sampai serial itu, sampai aliran-aliran darahnya itu sampai real gitu ya, natural dan real. Nah ini bekas-bekas cambukannya yang tadi saya bilang. Oh bukan, ini tampak depan, yang tampak belakang ini yang 600 dan sebagainya. Lalu ini dilihat ada tikaman, ini bekas tikaman di lambung. Ya ini sampai tebel gitu darahnya. Dan lalu mengalir ke belakang sini. Makanya waktu dibaringkan, dibungkus kain kafan, dibaringkan, lalu dia mengalir ke samping ya. Jadi karena posisi tidur gini, maka ini mengalirnya ke samping sini lalu ke belakang begitu. Ini kecetak di sini. Jadi ini yang mahkota duli, di situ banyak pentol-pentol darah-darah. Lah, jadi ini semua diteliti sampai kaki kanan kiri ini kenapa ini darahnya gumpal dan ini kenapa tidak terlalu gumpal, itu juga dipelajari gitu saudara. Dan pokoknya sedetail-detail apapun dipelajari dan dipelajari, ujinya bolak-balik sampai sekarang dengan alat yang semakin canggih. Tapi semua hasilnya tetap sama, ya seperti itu. Ya, tikaman di lambung sebesar tombak Roma zaman itu. Jadi tombak itu di zaman Yesus itu lebarnya 4 cm. Waktu diukur itu, yang luka lambung itu lebarnya juga 4 cm. Jadi ya sama, cocok. Lalu kaki tidak ada yang patah. Bagaimana bisa tahu kakinya? Itu kan gambarnya tertera begini. Ternyata itu gambar tertera di kain itu ternyata katanya seperti sinar ronsen juga. Jadi seperti nembus langsung masuk, bisa lihat tulangnya di situ. Jadi darahnya tertera dan gambar tulangnya pun kecetak di situ. Tulangnya. Jadi di situ diteliti tulangnya tidak ada yang patah dan itu cocok. Saya tidak siapkan ayatnya, tapi kita tahu bahwa ada satu nubuatan bilang tulangnya tidak akan ada yang dipatahkan. Jadi memang tidak ada tulang patah. Kalau retak mungkin ada di sini, ada retak karena bolak-balik jatuh menghantam jalanan berbatu di sini rasanya. Itu minggu depan kita lihat itu. Kaki tidak patah. Lalu uniknya lagi ada bekas tangan yang memegang kaki. Oh saya bekas tangan memegang kaki. Ini samar-samar, ini kan ini telapak kaki ya, telapak kaki saudara, ini telapak kaki yang mana ini, kanan, ini kiri. Ini saudara bisa lihat ini ada jari-jari nih. Iya, ada jari-jari ini. Nah, ini penjelasannya apa? Ya waktu Yesus mau diturunkan dari salib, ya mesti dipegangi toh, dipegangi kakinya, kepalanya atau apa. Nah, rupanya ini jarinya tercetak di situ karena di situ masih penuh darah ya. Jadi waktu ada jari megang itu kecetak juga gitu. Dan ini kelihatan sekali ini jari yang membawa dia untuk diturunkan lalu dibaringkan ke kain kafan itu. Nah, itu megang kakinya dan sebelah sini juga ada tapi tidak terlalu jelas. Cuma kelihatan dengan fotografi yang lebih canggih itu semua makin kelihatan. Lah, kalau ini memang lukisan, ini ngapain orang itu bisa melukis bagian depan, bagian belakang, terus yang belakang juga dia bisa mikir bisa melukis sedikit ada pura-puranya ada bekas jari yang megangi itu ya ngapain begitu kan. Nah, hasil penelitian lain, maksudnya tambahan, ditemukan zat-zat yang menunjang. Menunjangnya begini, darah di kain itu tercampur mur dan gaharu. Nah, itu kita baca di Yohanes pasal 19 mulai 38 saja. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Jadi waktu diturunkan inilah ya ibunya tentu Maria tentu ikut dan beberapa teman yang lain, mereka megangi mayat itu dan kelihatanlah di situ kecetak
yang tadi kita lihat di telapak kaki. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Mur dan gaharu inilah yang ditemukan di situ. Jadi darah itu karena memang dibalsem gitu ya, diurap-urapi, kecampur sama mur dan gaharu. Terus juga di kain situ dan di bercak-bercak darah itu ditemukan serbuk dari tanaman duri yang ada di daerah Palestina, terutama di kepala itu ya. Jadi darah, ada lubang-lubang itu, terus ada titik-titik, terus ada aliran darah. Nah, titik-titik itu tentu lubang. Dan di situ ada serbuk tanaman duri di daerah Palestina. Itu meneguhkan bahwa ini adalah mahkota duri. Lalu terdapat juga di kain itu sat kapur dari batu-batu kubur. Kuburnya kan berupa gua, itu dindingnya itu ada kapur juga, mungkin batu tempat dia diletakkan itu ada kapur yang memang kalau diselidiki ini kapur di kain itu ada kapur yang kalau diselidiki asalnya dari daerah Palestina di dekat Yerusalem situ. Jadi itu semua sangat meneguhkan. Lah ini kalau apa yang di kain ini semua cocok sama yang ditulis di Injil, ya berarti kesimpulannya yang dibaringkan di kain itu adalah orang yang dilukiskan menderita seperti diceritakan di Injil itu. Berarti ya itu Yesus gitu. Kesimpulannya yang sangat kuat sampai saat ini seperti itu. Saya punya keyakinan saya sendiri, tapi tidak memaksakan apa-apa. Cuma kalau saya ditanya saya yakin gitu ya. Cuma saya hanya mempresentasikan atau menyajikan ini fakta-fakta, penelitian-penelitian yang sudah dikerjakan, laporan-laporannya seperti ini. Lalu kita serahkan kepada setiap orang untuk menentukan sendiri keputusannya. Tapi sebelum lanjut saya perlu ngomong, iman saya bukan bergantung sama kain ini benar atau tidak gitu. Karena kalau toh misalnya ternyata ini palsu, ya sudah tidak apa-apa. Tapi Yesus itu tetap mati dan bangkit. Cuma kainnya, kafannya itu di mana ya tidak tahu, mungkin hilang atau rusak atau apa gitu. Berarti ini bukan kainnya Yesus. Kalau bukan kainnya Yesus, apakah berarti Yesus tidak disalibkan dan tidak bangkit? Ya tidak, karena kain itu kan banyak gitu loh. Punya Yesus mungkin sudah rusak atau tidak ketemu. Tapi kalau ini memang benar dan saya percaya dengan bukti-bukti yang sangat kuat begitu, ya ini benar. Ya kalau ini benar, ini cuma suatu bukti yang mendukung. Terutama saya bisa bagikan kepada orang-orang yang belum percaya. Tapi saya sendiri dan saya harap saudara juga, kita tidak dipengaruhi sama orang sini membuktikan ini, orang sini membuktikan itu begitu loh. Maksudnya kalau saudara kalau orang masih dalam pencarian apakah Yesus itu benar Tuhan atau bukan, ya mungkin itu perlu. Tapi untuk orang-orang yang sudah memutuskan saya yakin Yesus itu kebenaran, saya ikut Yesus, itu sudah cuma tinggal menunjang dan lebih menakjubkan lagi bahwa ternyata gitu loh, benar-benar kebenaran itu semakin terungkap. Ya, ini kembali ke kain kafan Turin. Itu tadi ini foto, lalu waktu dibawa ke kamar gelap ternyata hasilnya wajah sangat jelas begini, sampai katanya mau jatuh piringan tempat alat-alatnya itu. Ini dengan alat yang tidak canggih di zaman 1900 itu. Nah, dengan alat yang lebih canggih, lebih jelas lagi kelihatan. Jadi belakangan ada alat yang lebih mutakhir, dia foto dan mencetak hasilnya seperti itu, lebih jelas. Jadi semakin canggih alatnya, bukannya semakin melemah buktinya, tetapi semakin kuat begitu. Nah, terus ada juga hasil uji, ini tadi yang saya sudah singgung, dengan alat yang disebut VP8. Ini alat punyanya NASA. Alat ini begini, saya kurang begitu paham, saya cuma bisa tangkap permukaannya saja, bahwa alat ini, jadi gini, NASA itu mengirim alat ini ke luar angkasa untuk memotret permukaan Mars, bulan gitu. Jadi itu nanti hasilnya bisa gambar 3 dimensi. 3 dimensi itu begini maksudnya. Kalau barang yang diambil itu memang barang 3 dimensi, maka nanti hasil cucian filmnya
itu menunjukkan itu memang 3 dimensi. Tapi kalau foto yang diambil itu hanya 2 dimensi, nanti hasil cuciannya juga tidak menunjukkan itu 3 dimensi, itu ya tetap 2 dimensi begitu. Misalnya ya saudara, apa ya? Misalnya ini saya nangkap, nanti mungkin ada salah-salahnya, tapi ini gambaran besar saja. Ini Benda 3 dimensi itu maksudnya benda silian, bukan gambar dari benda silian. Ini benda silian, lalu difoto pakai alat ini, foto belakang. Fotonya kan 2 dimensi, bagaimana kan fotonya cuma kayak lembar kertas begitu, cuma seperti itu, bukan benda yang seperti ini. Jadi fotonya 2 dimensi, hasil foto negatifnya. Tapi kalau negatif ini dibawa ke laboratorium, maka hasil dari laboratorium itu nanti akan keluar bendanya itu 3 dimensi lagi sesuai aslinya. Gambarnya kelihatan dari 3 dimensi. Tapi lain dengan kalau ini saya foto. Ini misalnya saya foto cepat pakai HP. Foto. Lalu fotonya ini yang disorot atau difoto lagi sama alat foto-8 itu. Maka nanti ini hasil keluarannya dari alat itu di laboratorium yang akan berupa 2 dimensi seperti ini, seperti foto itu tadi. Asalnya seperti itu, memang asalnya bukan benda hidup, benda utuh 3 dimensi gitu. 3 dimensi itu ini 2 dimensi itu kalau sudah tertera di atas kertas begitu saudara. Nah seperti itu. Jadi CP8 ini dibawa untuk mengambil fotonya, foto dari kain kafan turin itu. Jadi fotonya itu diujikan untuk memfoto kain kafan turin. Lalu kain kafan turin dibawa ke laboratorium, maka benar-benar yang keluar itu foto hasil 3 dimensi. Jadi gambar 3 dimensi seolah hidup real, seolah-olah menyempul begitu. Dari situ dengan pengukuran yang tepat dari sebagainya, maka mereka membuat patung ini. Ini adalah replika menurut hasil pengujian dari kain kafan turin dengan alat uji CP8 itu. Mereka dapatkan ini dengan ukuran yang tepat, setepat-tepatnya mereka dapatkan. Inilah replika dari posisi tubuh Yesus. Ini kenapa agak nyala gitu, karena waktu Dia disalib dia begini ya. dengan bentuk menurut dari kepala waktu itu. Jadi inilah hasilnya, dan mereka dapatkan dari pengaturan hasil foto alat fotografer. Betul-betul 3 dimensi, artinya apa yang tertera di kain kafan turin itu benar-benar seolah-olah ada benda, yaitu itu mayat si orang itu ya. Ini kita perdebatkan apakah itu Yesus atau bukan. Ada benda mayat itu seolah-olah difoto, lalu negatifnya itu kecetak di kain itu gitu. Jadi seolah-olah ada sinar yang menyatu dia dan menghasilkan kain yang nangkep foto negatif dari mayat ini, tubuh ini gitu. Jadi kalau diuji, ya benar ini, ya kalau hasilnya memang ternyata 3 dimensi, ya benar, berarti ini benar-benar ada manusia di dalamnya waktu itu. Bukan sekedar itu saat dibikin orang di gambar-gambar, kan tetap 2 dimensi kan? tidak karena Orang itu yang menggambar, ya tentu tidak. Di zaman itu lagi tidak ada ya alat secanggih itu yang bisa memfoto seperti efek yang namanya holografi itu. Lah, seperti itu saudara. Pertanyaan selanjutnya, sekarang
mereka ingin tahu bagaimana mayat itu bisa lepas dari kain pembungkusnya itu. Karena kita tahu kalau ada luka dengan darah banyak, tentu lengket gitu. Itu tentu sangat lengket di situ. Dan kalau mau buka itu ya tentu banyak yang robek begitu. Terus diteliti soal itu ya saudara, ternyata tidak ditemukan proses pembusukan mayat dari darah yang diteliti. Tubuh manusia itu membusuk di hari keempat. Kita ingat Lazarus waktu itu sesudah 4 hari Yesus datang, Marta protes, sudah 4 hari sudah bau. Karena memang tubuh manusia membusuk di hari keempat. Di hari ketiga belum membusuk. Kalau tidak ditemukan proses pembusukan mayat, artinya ya dia tidak sampai hari keempat. Lalu hasil penelitian selanjutnya berkata darah beku pada kain itu utuh, tidak ada retakan atau tidak ada kerusakan yang hasil dari mencabut paksa gitu, mencabut paksa untuk melepaskan dari tubuh yang luka-luka itu tidak ada. Jadi bekas-bekas darah yang kecetak di kain itu utuh, tidak ada retak, tidak ada luka. Dan mereka dibingungkan lagi dengan itu, kok bisa? Jadi mereka sampai pada kesimpulan begini, satu-satunya penjelasan yang masuk akal tentang bagaimana negatif foto itu tercetak di kain itu adalah terang yang sangat kuat muncul dari dalam tubuh mayat itu. Dan terang itu katanya bertriliun watt atau triliunan watt, pokoknya bukan kilowatt. Kalau ini kan mainnya mungkin berapa watt lampu, berapa watt. Ini triliunan watt dan sangat, saya tidak cantumkan di situ, tapi katanya itu terjadi sangat cepat. Dalam sepersekian detik sinar itu muncul memisahkan tubuh mayat itu dari kain, kemudian mencetakkan seperti sinar X atau seperti sinar kamera atau kamera holografi itu ke kain itu. Jadi makanya kok kayak sinar X ronsen itu sampai tulangnya itu juga kelihatan katanya. Jadi itu tembus gitu. Tak tahu bagaimana itu tembus. Dan kalau tidak begitu bagaimana lagi penjelasannya? Dari dalam tubuh itu memancar keluar baik yang ke sebelah atas maupun ke sebelah bawah, ke sebelah bawah, sehingga gambar itu tercetak di kain yang sebelah atas dan sebelah bawah. Ya penjelasannya cuma seperti itu yang bisa. Tidak bisa ada penjelasan lain. Itulah yang saya bisa bagikan sampai saat ini. Ada beberapa detail lain yang lebih ruwet, tidak perlu dibicarakan mungkin di sini. Saudara bisa cari sendiri kalau masih penasaran di banyak situs, website, dan juga film-film di YouTube, video-video. Yang saya ingin bagikan minggu depan adalah informasi lebih detail yang didapat dari kain itu tentang proses penyalipan, bukan penguburan ya. Ini kan kainnya itu bicara tentang dikuburkannya, luka-lukanya diteliti dari situ. Tapi proses penyalipan itu, proses dari waktu Yesus dicambuk, dikasih baju, diikat bersama dengan penjahat yang lain itu, yang 2 penjahat lain itu, dan seterusnya, itu kita akan lihat minggu depan. Jadi kalau kami selalu, saya katakan kita akan melihat kain kafan Turin dan nubuatan Tiongkok kuno tentang ada atau tidak ada, bahwa Yesus juga ada di nubuatan Tiongkok kuno. Yang nubuatan Tiongkok kuno itu kita geser, kita tunda dulu ke belakang, kita mau selesaikan ini dulu. Ya, ini yang saya bisa bagi, semoga memberkati dan meneguhkan kekaguman kita, hormat dan kasih kita pada Yesus, dan meyakini sepenuhnya bahwa dialah kebenaran itu yang menjadi patokan hidup kita. Sekian dan terima kasih.